Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa dengan saya Siti Rahmawati Harman, NIM 191402040 dengan rekan saya Yanita Baupun, NIM 19140002043. Di sini kami dari kelas B semester 4 Fakultas FKIP dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini kami akan membersamai teman-teman dalam pemaparan materi perkuliahan manajemen pendidikan yang ditempuh oleh dosen pengampu kami yang terhormat Bapak Ian Sofyan SPD MA. Teman-teman silahkan menyimak. Pengertian manajemen pengembangan kurikulum. Manajemen adalah ilmu yang keberadaannya sangat penting karena dalam ilmu manajemen dipelajari seni mengelola organisasi, seni berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain, serta seni memimpin banyak ahli, memberikan pengertian manajemen di antara Hasibuan Melayu SPD sebagaimana dikutip Hikmat. Ia mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan tenaga dan profesionalitas orang lain. Adapun rumusan manajemen menurut Houghton sebagaimana dikutip oleh Muthuohui adalah manajemen menurut istilah adalah suatu aktivitas yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan dan pengarahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dalam suatu organisasi dengan kurikulum sebagaimana pendapat Piet A. Sehertian bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar yang direncanakan di bawah tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan yang dicapai. Kurikulum pendidikan anak usia dini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahwa ajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Soemerti menyatakan bahwa kurikulum bagi anak usia dini adalah seluruh usaha atau kegiatan sekolah untuk merangsang anak supaya belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Berdasarkan pengembangan kurikulum PAUD berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar sambil bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka mencapai kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. Ruang lingkup manajemen pengembangan kurikulum. Yang pertama, urutan bahasa pelajaran. Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pelajaran adalah adanya integrasi antara aspek masyarakat yang mencapai nilai budaya dan sosial dengan aspek peserta didik yang mencakup minat, bakat, dan kebutuhan. Sedangkan yang kedua, kontinuitas kurikulum. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum adalah yang berkaitan dengan substansi bahasa yang dipelajari peserta didik agar jangan seperti menjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesuksesannya. Sedangkan yang ketiga, keseimbangan pelajaran. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan bahan pelajaran dengan bahan
dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berlangsung karena dalam pengorganisasian kurikulum sebagaimana substansi isi kurikulum yang harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan peserta didik sebagai individu, tuntutan masyarakat maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan yang keempat, alokasi waktu. Alokasi waktu dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah alokasi waktu yang dibuat dalam kurikulum harus sesuai dengan jumlah materi yang disediakan. Karena itu, penyusunan kalender pendidikan untuk mengetahui jumlah jam tatap muka masing-masing pelajaran merupakan hal yang paling penting sebelum bahan pelajaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akan membahas mengenai prosedur manajemen pengembangan kurikulum. Nah, teman-teman, apa sih prosedur manajemen pengembangan kurikulum? Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari prosedur manajemen pengembangan kurikulum itu. Nah, prosedur manajemen pengembangan kurikulum itu yaitu tahapan kegiatan dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah atau aktivitas dalam mengelola kurikulum itu sendiri. Nah, itu tahapan secara detail pada suatu kegiatan dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalah yang ada pada kurikulum itu sendiri. Kemudian aktivitas dalam mengelola aturan-aturan atau aturan-aturan atau sesuatu yang berada pada kurikulum itu sendiri. Adapun pengembangan kurikulum berdasarkan manajemen yang berarti melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum berdasarkan pola pikir manajemen atau berdasarkan proses manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu sendiri yaitu terdiri dari 4 poin, dan 4 poin ini nanti kita akan membahasnya satu persatu pada slide yang berikutnya. Nah, itu yang pertama adalah perencanaan kurikulum. Nah, kedua adalah pengorganisasian kurikulum. Dan yang ketiga, implementasi kurikulum. Dan yang keempat adalah evaluasi kurikulum. Baik, slide berikutnya kita di sini akan membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Nah, perencanaan kurikulum ini bertujuan untuk mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan berkoordinasi guna memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Dan perencanaan di sini pun merupakan kegiatan para manajer dalam menentukan tujuan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang efektif sebelum dilaksanakan. Dan selanjutnya pada slide yang kedua yaitu mengenai poin pengorganisasian kurikulum. Nah, teman-teman, apa sih pengorganisasian atau organisasi kurikulum itu? Setelah perencanaan kurikulum yang dilakukan, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana bahan pelajaran yang akan disajikan kepada anak didik, di mana dirancang dan diorganisir dengan baik. Pengorganisasian dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu dari pendekatan struktural dalam konstruk manajemen dan secara fungsional dalam konteks akademik atau kurikulum pengorganisasian. Pertama adalah kurikulum mata ajaran. Di sini yang dimaksudkan yaitu yang jumlah mata ajaran yang secara terpisah. Kemudian yang kedua, kurikulum bidang studi. Di sini yang dimaksudkan kurikulum bidang studi yaitu dengan memfungsikan mata ajaran yang sejenis. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum integrasi. Di sini yang dimaksud adalah menyatukan dan memusatkan kurikulum pada topik atau masalah-masalah tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu core kurikulum, yakni kurikulum yang disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan dari anak. Berdasarkan implementasi kurikulum, teman-teman. Nah, apa sih implementasi kurikulum itu? Nah, implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, dan fisiknya. Adapun tahap
tahap-tahap implementasi kurikulum mencakup 3 kegiatan pokok ya teman-teman. Yang pertama, ya, mengenai pengembangan program, kemudian yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga adalah evaluasi proses. Nah, evaluasi kurikulum tersebut yang dimaksudkan dari evaluasi di sini yaitu untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Nah, dari hal tersebut maka terdapat 3 poin untuk 3 poin evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu untuk perbaikan program bersifat kemudian yang kedua pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, itu teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu tindak lanjut penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Di sini evaluasi itu kenapa dikatakan penting teman-teman, karena memiliki peranan khusus dan penting dalam sistem pendidikan. Adapun peranan-peranan tersebut, peranan-peranan evaluasi tersebut yaitu evaluasi sebagai moral judgment. Kemudian evaluasi dapat menentukan keputusan. Dan yang ketiga, konsensus nilai. Manajemen, kita masuk pada manajemen pengembangan kurikulum PAUD ya teman. Itu kita akan membahas mengenai perencanaan kurikulum yang ada di PAUD. Nah, seperti apa sih perencanaan kurikulum yang ada di PAUD? Nah, teman-teman, perencanaan kurikulum yang ada di PAUD yaitu kedudukan perencanaan sangatlah penting dalam setiap kegiatan, termasuk dalam penyelenggaraan PAUD. Bahkan berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan, teman-teman, tergantung pada tidaknya sebuah perencanaan. Nah, visi, misi, dan fungsi organisasi, mendefinisikan tujuan, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sebuah. Kemudian perencanaan dalam arti yang lebih luas lagi teman-teman, khususnya perencanaan kelembagaan seperti PAUD, tujuan kelembagaan, strategi mencapai tujuan, dan sebagainya. Perencanaan ini pun yang lebih nyata dan aplikatif, sehingga biasanya sudah dilengkapi dengan time schedule atau jadwal yang sudah terjadwalkan seperti itu. Dalam konteks kelembagaan PAUD, hal ini pun diimplementasikan ke dalam kalender akademik, sehingga yang memuat program sepanjang tahun, adapun rencana kegiatan-kegiatan seharian pun akan tertuang dalam RKH atau disebut juga dengan rencana kegiatan harian. Pengorganisasian kurikulum. Nah, di era PAUD ya, teman-teman. Nah, mengapa pengorganisasian kurikulum PAUD itu ada? Nah, menurut para ahli belum bisa berpikir secara tegas untuk membedakan satu aspek dengan aspek lainnya, dan masih bisa melihat sesuatu sebagai satu kesatuan yang utuh. Makanya ini model pengorganisasian kurikulum ini terpadu integrated kurikulum menjadi pilihan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Walaupun di atas disebutkan bahwasanya berhasil atau tidaknya sebuah program penyelenggaraan pendidikan anak tergantung pada perencanaan. Tetapi perencanaan sebaik apapun jika tidak diorganisasikan secara profesional akan menuai banyak kendala dan sulit untuk dioperasionalkan. Atas dasar ini maka sebuah perencanaan memerlukan pengorganisasian, teman-teman. Itu setiap perencanaan harus diorganisasikan ke dalam lingkup-lingkup yang lebih kecil, teman-teman, sehingga semua komponen PAUD mendapat tugas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, organisasi sangat diperlukan dalam melaksanakan proses manajemen dikarenakan sebagai berikut, teman-teman, yaitu 3 poin lagi ya. Yaitu yang pertama, organisasi perencanaan kurikulum, kemudian organisasi dalam rangka pelaksanaan kurikulum, dan yang ketiga, organisasi dalam evaluasi kurikulum, teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kita masuk pada poin implementasi kurikulum implementasi kurikulum itu adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual serta emosional serta fisiknya. Kemudian yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir adalah evaluasi kurikulum PAUD. Nah, di sini evaluasi kurikulum PAUD mengacu pada tujuan kurikulum evaluasi. Perilaku dilakukan untuk memperoleh baik sebagai dasar dalam melakukan perbaikan, dan oleh karena itu evaluasi ini dapat dilakukan secara terus-menerus.
dari evaluasi tersebut, maka poin-poin ada 10 poin tersebut yang menjadi patokan dalam kurikulum yang ada di Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Itulah presentasi dan pemaparan materi dari saya bersama rekan saya, Yani Taubi, dan kurangnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.